Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dewa Gasa Putra dari Universitas Airlangga Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 081911733067. Di sini saya akan menjelaskan review tentang materi dari perkuliahan medan elektronika, medan elektromagnetik. Di sini untuk pertemuan pertama kita akan membahas review tentang vektor, di mana kita akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu aljabar vektor dan analisis vektor. Nah, untuk aljabar vektornya sendiri, yaitu yang pertama adalah seperti ini. Penulisan vektor dapat ditulis sebagai untuk vektor A dengan diagram 3 dimensi, maka bisa ditulis sebagai AX dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Dengan I merupakan vektor satuan dari sumbu X dan J merupakan vektor arah satuan dari Y dan K merupakan vektor arah satuan dari sumbu Z. Nah, untuk penjumlahan vektor sendiri dapat digunakan dengan rumus yaitu R atau resultan, yaitu nilai mutlak dari vektor A ditambah dengan vektor B, maka sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A kali B dikalikan cos theta. Nah, untuk pengurangan vektor sendiri yaitu A kuadrat, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2A dikali B dikali cos theta. Nah, untuk penjumlahan vektor apabila dibedah secara komponen bisa dilihat sebagai berikut, yaitu vektor A dengan nilai AX yaitu sebesar A dikalikan cos theta dan AY yaitu A dikalikan dengan sin theta dan BX sama dengan A dikalikan, maaf ini salah penulisan, seharusnya ini B ya, BX B dikalikan cos theta dan BY sama dengan B dikalikan sin theta 1. Nah, untuk penjumlahan vektor C sama dengan A vektor B, maka bisa ditulis yaitu C sama dengan akar C kuadrat X ditambah C kuadrat Y, dan dengan theta yaitu tangen inverse dari C Y per Cx. Nah, selanjutnya adalah perkalian skalar dua vektor. Untuk perkalian skalar atau bisa dibilang perkalian dot product bisa dilihat sebagai ada gambar yaitu A perkalian dot product B sama dengan A dikali B dikali cos theta. Sedangkan untuk perkalian vektor dua buah vektor yaitu perkalian secara cross product, maka B cross A sama dengan C, dengan C yaitu sigma, B dengan C yaitu nilai mutlak dari B cross A, maka sama dengan A dikali B dikalikan dengan sin theta. Nah, selanjutnya adalah operasi tentang penggunaan vektor satuan. Nah, untuk operasi penjumlahan sendiri, kita tinggal menjumlahkan angka dengan variabel yang sama atau vektor satuan yang sama. Misalkan I dengan I dan J dengan J, K dengan J. Setelah di sini yaitu penjumlahan antara vektor A dan vektor B, maka bisa dilihat bahwa A X ditambah BX dikalikan dengan I ditambah dalam kurung AY ditambah BY dikalikan dengan J ditambah dalam kurung AZ ditambah BZ dikalikan dengan K. Untuk operasi pengurangan sendiri sama seperti untuk penjumlahan, hanya tinggal mengganti operasi bilangannya saja. Nah, selanjutnya adalah perkalian secara skalar atau dot product pada sebuah vektor. Nah, untuk perkalian skalar pada sebuah vektor bisa lihat pada rumus yang tertera, yaitu AX dikalikan dengan BX ditambah dengan AY dikalikan dengan BY ditambah dalam kurung AZ dikalikan dengan BZ. Nah, selanjutnya adalah operasi perkalian vektor. Ada perkalian di cross product. Nah, untuk perkalian cross product ini lebih ke mencari determinan matriks secara matriks, seperti contohnya AX A cross product A cross B, maka bisa dilihat pada matriks yaitu komponen I, J, dan K dari bilangan dari vektor A dan vektor B, kemudian dikalikan secara dicari determinannya. Nah,
bisa dilihat pada rumus yaitu seperti ini, yaitu A cross B sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi AZ dikurangi BY dikalikan dengan I dikurangi dalam kurung AX dikalikan BZ dikurangi AZ dikali dengan BX dikalikan dengan Z ditambah AX dikalikan dengan BY dikurangi AY dikali BX dikalikan dengan K. Selanjutnya adalah analisis vektor. Di sini terdapat 4 tipe, yaitu divergensi, gradient, curl, dan Laplacian. Nah, untuk divergensi artinya sendiri yaitu divergensi menunjukkan kekuatan penyebaran atau pemancaran sebuah vektor ke suatu medan. Nah, jika kekuatan menyebarkan tidak ada, maka atau divergensi nol, maka bisa disebut divergenless. Nah, untuk rumus divergensi dalam koordinat kartesian yaitu sebagai berikut: del dot v vektor v sama dengan do vx diper do x ditambah do vy diper do y ditambah do vz diper do z. Nah, untuk teorema divergensi sebagai berikut bisa terlihat sebagai berikut. Baik. Selanjutnya adalah gradien. Gradien adalah suatu fungsi t dalam koordinat kartesian berbentuk del t sama dengan I do t diper dx ditambah J do t diper dy ditambah K do t diper dz. Nah, untuk del t sendiri adalah suatu kuantitas vektor. Gradien berkaitan dengan turunan arah. Nah, jika U menyatakan vektor satuan dan dengan satuan tertentu dan S adalah jarak sepanjang U, maka turunan sepanjang U dituliskan dengan nilai sebagai berikut. Do sigma do tau sama dengan do S diper del tau kali U. Untuk teorema gradien dapat terlihat sebagai berikut, bersama seperti yang tadi. Baik. Selanjutnya adalah curl. Curl merupakan suatu vektor dalam satuan koordinat. Curl suatu vektor dalam koordinat kartesian berbentuk atau bisa dibilang perkiraan cross product, yaitu del cross V sama dengan I VZ ya, dan seterusnya. Nih. Nah, teorema curl sendiri bisa terlihat seperti ini untuk permukaan satuan luasan lambda del cross X dikalikan dengan dA. Selanjutnya adalah Laplacian atau pengungkapan Laplacian dalam suatu koordinat kartesian, atau bisa dibilang double del kuadrat V, dan akan mendapatkan persamaan sebagai berikut ini. Bisa terlihat seperti gambar. Nah, beberapa persamaan penting terkait Laplacian yaitu del kuadrat sigma sama dengan 0, del kuadrat untuk del kuadrat sama dengan 1 per c kuadrat diper do kuadrat, oke, dikalikan dengan do kuadrat t kuadrat untuk persamaan gelombang, dan del kuadrat untuk persamaan difusi adalah 1 per c kuadrat dikali dengan do diper do t. Oke, baik. Sekian review dari materi yang pertama. Mari kita lanjut ke review materi yang kedua. Baik, mari kita lanjutkan untuk review materi kedua, yaitu medan listrik muatan diskrit dan kontinu. Untuk medan listrik sendiri artinya adalah medan, yaitu objek fisik yang dapat diamati. Dengan demikian, medan memiliki formula matematis tertentu. Nah, untuk medan elektromagnetis, formulasi matematisnya sebagai berikut. Bisa terlihat. Nah, untuk visualisasi medan listrik sendiri dapat digambarkan apabila digambarkan pada garis vektor seperti ini. Semakin dekat dengan inti, maka semakin banyak garis vektornya, dan apabila digambarkan garis medan dapat terlihat seperti ini, seperti kumpulan vektor yang memiliki banyak garis-garis. Nah, kekuatan atau besar vektor pada garis-garis medan listrik diindikasikan oleh kerapatan garis-garis medan tersebut. Itu berarti semakin banyak kerapatan medan listriknya, maka semakin besar kekuatan vektor medan garis tersebut. Nah, selanjutnya adalah karakter-karakter dari garis medan, yaitu yang pertama
garis medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Selanjutnya, garis medan listrik selalu tegak lurus terhadap permukaan muatan. Nah, pernyataan yang lain, tidak ada satupun garis medan yang bersentuhan atau berpotongan. Kemudian densitas garis medan listrik tinggi di daerah melengkung. Ini menunjukkan kerapatan muatan tinggi di daerah melengkung tersebut. Ya, seperti ilustrasi yang seperti karakternya tadi, tidak ada garis yang berpotongan satu sama lain antara medan listrik sama lain, dan kelengkungan medan listrik menandakan muatan tinggi, kerapatan muatan tinggi di daerah melengkung tersebut. Bisa terlihat pada gambar di bawahnya, garis tengahnya sangat banyak terdapat medan listrik. Selanjutnya ini adalah visualisasi dari muatan positif dan muatan positif, di mana saling tolak-menolak dan tidak ada garis yang saling berpotongan satu sama lain. Nah, ini adalah contoh dari muatan positif dan negatif. Apabila diperbesar, maka akan terdapat gambar seperti ini. Selanjutnya adalah permukaan ekuipotensial selalu tegak lurus terhadap garis-garis medan listrik. Nah, permukaan ekuipotensial bisa digambarkan sebagai lingkaran-lingkaran ini yang ditembus oleh garis-garis medan. Nah, ketika suatu permukaan ekuipotensial ketika muatan saling didekatkan, maka permukaan ekuipotensial bisa lebih mengalami pengerucutan atau mengalami penyesuaian sehingga garis-garis medan akan tegak lurus dengan permukaan ekuipotensial. Nah, ini merupakan contoh muatan negatif dengan muatan negatif. Nah, apabila digambarkan permukaan ekuipotensialnya, maka bisa digambarkan seperti gambar di gambar ini. Selanjutnya adalah medan listrik untuk muatan diskrit atau muatan titik. Nah, untuk medan listrik muatan titik ini bisa medan listrik yang terdiri dari satu muatan Q yang berbentuk sebagai berikut: satu titik dan dengan medan-medan di sekitarnya. Nah, untuk persamaannya sendiri, untuk persamaan medan listrik untuk suatu distribusi muatan diskrit bisa disamakan sebagai berikut, yaitu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sigma, di sini memakai sigma pi 1 per pi 2 pi topi. Nah, selanjutnya adalah medan listrik muatan kontinu, sama seperti medan listrik muatan diskrit, hanya saja sigma diubah menjadi integral karena kita menggunakan muatan yang kontinu. Nah, contohnya untuk medan listrik pada muatan garis lurus. Di sini didapatkan bersamaan 1/4 pi epsilon 0 per dikalikan dengan dq per r kuadrat, atau bisa diganti 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan lambda dx di per r kuadrat. Nah, selanjutnya medan listrik pada suatu segmen kawat panjang tak terhingga sehingga muatan garis serba lambda. Nah, ditunjukkan dengan cara menghitungnya. Ini merupakan permoholannya di mana min L sama dengan tak terhingga. Ini kawat yang tak terhingga dan ini P dengan jarak S. Nah, telah dihitung sebelumnya, itu P sama dengan 1/4 pi epsilon 0 2 lambda L per Z akar Z kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, maka apabila panjang kawatnya sangat panjang sekali atau tak terhingga, maka EY sama dengan 1/4 pi epsilon 0 2 pi L per 2 akar Z kuadrat ditambah L kuadrat. Dengan L tak terhingga, maka 1/4 pi epsilon 0 per 2 sama dikali 2 pi per Z akar Z kuadrat per L kuadrat ditambah 1. Atau bisa disamakan, yaitu 1/4 pi epsilon 0 2 pi per Z, atau 1/4 pi epsilon 0 2 pi per S, dengan S merupakan jarak titik P terhadap kawat yang sangat panjang. Selanjutnya adalah segmen